Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ibu Rahayuni Lestari selaku Kepala SDN Lantai 2. Yang saya hormati Ibu Martini SPD Auti selaku Kepala TK Keluarga Lajar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Lantai 2. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat dikumpulkan di tempat ini dalam acara diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman praktik budaya positif oleh Ibu Nisa Azizah SPD dari SD Negeri Lantai 2. Beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Martini SPD Auti selaku Kepala TK Keluarga SD Lanjar. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Lanjar 2. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di ruangan kelas 1 SD Negeri Lanjar ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Nantinya ilmu yang kita dapatkan nanti bisa kita manfaatkan di dalam kita mendidik anak-anak kita, baik itu dari TK untuk Bu Martini, kemudian untuk kita semuanya jajaran SD. Semoga ilmunya nanti bermanfaat di dalam kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yaitu mendidik anak-anak, membentuk karakter anak-anak, karena di sini adalah budaya positif. Ya, apalagi kita sekarang ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini diutamakan dalam pembentukan karakter anak-anak, yang nantinya akan menciptakan anak-anak yang pandai tapi juga berkarakter yang baik. Maka dari itu monggo Bapak Ibu, masih banyak kesempatan mungkin untuk angkatan berikutnya, angkatan 10 itu sudah, untuk angkatan 10 sudah pendaftarannya sudah, hanya untuk pelaksanaannya saja yang belum. Mungkin untuk angkatan berikutnya, angkatan 11, monggo Bapak Ibu semuanya saya dukung ya sepenuhnya untuk bisa mengikuti mendaftar sebagai guru penggerak. Selanjutnya marilah kita ikuti diseminasi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga diseminasi ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Kiranya perkataan dari saya cukupkan sekian dulu. Apabila di dalam saya menyampaikan ada kekurangannya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya kembalikan
selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Lantai 02 Ibu Rahim Lestari SPD SD. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Keluarga Lanjan Ibu Martini SPD AUD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan dan karyawan SDN Lanjan 02 yang saya banggakan pula. Adapun tujuan kegiatan hari ini yaitu membangun budaya positif di sekolah melalui penerapan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Nah, kita mulai nih Bapak Ibu. Kita awali dari pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ini menurut Bapak Ibu saja ya. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Tidak ada yang salah. Pertama, Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Selanjutnya, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah sekali kertas kecil ataupun tidak, nanti bayangkan saja gitu. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, mungkin membayangkan uang gitu ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan juga benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, kemudian yang teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Monggo dipraktekkan Bapak Ibu. Boleh juga diintip mungkin ya. Iya, betul. Jadi kontrol itu dipegang oleh diri kita sendiri. Yang mau membuka tangan kita atau menutup tangan kita adalah diri sendiri. Nah, untuk kaitannya dengan pembelajaran
ada perubahan paradigma teori kontrol. Untuk yang pertama, disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang ada di benak kita apa, Bapak Ibu Guru? Disiplin, taat, patuh, tertib, sesuai dengan peraturan. Di sini disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Adapun disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan ataupun hukuman. Jadi siswa melakukan bukan karena ingin mendapatkan penghargaan ataupun takut dengan hukuman, tapi karena memang dari dalam dirinya sendiri ataupun sadar. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di modul itu ada 9, yang saya tulis di sini ada 3. Pada intinya sama, berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, di salah satunya ini adalah profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, berkenalan kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan berbakti. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu survival, bertahan hidup, kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan yang terakhir kita butuh kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya atau merdeka. Motivasi perilaku manusia. Jadi orang melakukan sesuatu itu ada motivasinya, ada tujuannya, ya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kita memakai helm karena takut ditilang sama Pak Polisi. Tuh, ini berarti ini tujuannya untuk menghindari hukuman. Untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, mendapat pujian, gitu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini dibagi menjadi 2 motivasi itu. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, ketika kita melakukan contoh tadi ya, memakai helm karena takut ditilang, berarti motivasi kita itu masih motivasi ekstrinsik, bukan kesadaran diri untuk menjaga keamanan kita, melindungi. Ketika kita tujuannya meskipun jaraknya dekat pakai helm, berarti intrinsik. Tujuan kurikulum merdeka ini salah satunya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik atau menumbuhkan kesadaran diri dari murid tersebut. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kuis ya Bapak Ibu. Ini nanti menjawab ini yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi
konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi Pak Indra. Karena tadi dia kan belum ikut pemanasan, jadi sekalian pemanasan. Iya, 10 menit berarti di awal kan akan kalian jadi Pemanasan. Selanjutnya, ya tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu hebat. Nah, ini ada 5 posisi kontrol tubuh. Ada posisi sebagai penghukum, ada posisi sebagai pemantau, ada posisi sebagai teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Nah, sudah berapa kali kamu mengulangi kesalahan ini? Kamu tidak kasihan pada bu guru. Bu guru bisa ditegur kepala sekolah karena tidak dapat membimbing kamu dengan benar. Kamu tidak kasihan pada bu guru. Nah, ini berarti pembuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Sekarang Bapak Ibu, manakah yang sering dilakukan? Manajer. Ya, bagus berarti sudah ada Nah, jadi posisi manajer ini adalah posisi yang ideal bagi guru ketika menghadapi masalah anak atau pelanggaran berat di sekolah. Nah, lanjut ke keyakinan kelas. Nah, untuk mengantisipasi atau supaya tidak terjadi pelanggaran, itu kita di awal semester kita seharusnya membuat keyakinan kelas. Kita biasanya peraturan tata tertib atau peraturan kelas. Nah, di kurikulum merdeka ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena perbedaannya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya yang membuat hanya guru, tidak melibatkan murid. Kalau keyakinan kelas kita sama-sama membuat bersama sehingga murid itu tahu apa yang tidak boleh dan apa yang diperbolehkan. Dan yang terakhir, mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas mendukung motivasi intrinsik. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Di sini saya sudah mempraktekkan di kelas saya. Siswa saya minta untuk menuliskannya di bukunya masing-masing. Jadi langkah yang pertama saya lakukan yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Biasanya kan anak harus tahu peraturan di sekolah apa, tidak boleh terlambat, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin, piket sesuai jadwal. Setelah karena ada 17 anak, saya meminta satu anak urung satu peraturan saja. Jadi ada 17 peraturan. Kemudian setelah saya tulis di papan tulis 17 tersebut, setiap anak yang mendapatkan satu peraturan tadi, saya minta untuk mengubah peraturan-peraturan tersebut dengan kalimat positif. Tidak terlambat sekolah diganti menjadi berangkat tepat waktu. Dilanjutkan ya Bapak Ibu. Ini ada kuis lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati rasa kasih sayang. Dilarang merokok. Kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Tertib. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor.
keselamatan. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, dapat mencari solusi dari masalahnya sendiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapannya harus urut ke Bapak Ibu dari sini, dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini tadi tujuan dari kita membuat keyakinan supaya ketika ada pelanggaran kita bisa menanyakan keyakinan ini kepada anak-anak, sehingga mereka, oh saya salah, saya tidak sesuai dengan keyakinan yang kita buat di awal, kesepakatan di awal tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, jadi ini intinya membuat anak itu tidak merasa takut atau merasa dirinya gagal. Dengan cara apa? Dengan kita berbicara atau memberikan nasihat seperti ini. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak, ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin membantu kamu mencari solusi permasalahan ini. Kamu benar merasa begitu. Jadi kasih tindakan yang salah. Baru menanyakan alasan. Kenapa kok bisa melakukan perilaku tersebut? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, ini nanti kaitannya sama kebutuhan manusia yang 5 tadi. Kalau sudah memvalidasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan, kita balik lagi ke peraturan awal. Apa keyakinan kelas yang kita percaya? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Pasti anak sudah tahu, oh perilaku saya tidak sesuai dengan keyakinan yang kita punya di awal. Lalu mereka kita gali supaya dapat mencari solusi dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, ini adalah keterkaitan dari materi-materi tadi. Jadi teori kontrol itu adalah teorinya Pak Dr. William Glasser. Hubungannya ini sebagai manajer. Nah, manajer ini pas sekali dengan segitiga restitusi atau duet yang pas antara posisi kontrol guru manajer dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tadi langkah lanjutannya harus urut, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, validasi kebutuhan ini tadi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, tentang hidup, pemasangan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan.
peralatan ya. Nggak mandi Bu. Nanti di khusus nanti itu Bu, hukumannya nanti. Tangan, ya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Budina dan Kepada yang telah mempraktekkan kegiatan restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita di akhir kegiatan sudah selesai Pak Ibrahim. Boleh bertanya, nanti kalau saya tidak bisa menjawab Terima kasih Bu. Pertanyaannya, apakah dampak dari manajemen kepada siswaku yang dari positif dari segi positifnya dan dari segi negatifnya? Kemudian yang kedua, apakah juga ada hukuman kepada guru? ya. Tadi pertanyaannya hukuman apa? Dampaknya Dampak pemberian hukuman dampak pemberian hukuman. kepada siswa yang positif dan negatif. Jadi di kurikulum Merdeka pemikiran Pak Gajah Dewantara itu ada cara mendisiplinkan anak itu ada bermacam-macam, ada melalui pembiasaan, kemudian ada juga hukuman dan penghargaan. Nah, Pak Gajah Dewantara itu pada intinya kalau bisa menghindari yang namanya hukuman. Dampak dari pemberian hukuman itu pada dasarnya hanya ingin membuat anak jerah, betul Pak, supaya tidak melakukannya kembali. Tapi ini jangkanya hanya sebentar saja. Besok lagi bisa saja melakukan pengulangan lagi. Apalagi kalau gurunya berbeda, pasti wah guru ini beda berarti beda aturan gitu. Jadi dampak dari hukuman itu hanya memberikan efek jerah, dan jangka dia tertib itu hanya pendek sekali. Beda dengan motivasi intrinsik yang dia dari dalam sudah sadar akan nilai kebajikan tersebut gitu. Jadi hukuman itu dampaknya hanya kecil sekali. Malah kalau saya itu siswa saya ketika tidak mengerjakan PR terus saya suruh keluar tuh malah bocah senang asik betul gitu. Jadi tugas kita adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Terus kaitannya dengan guru tadi, keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Jadi yang tadi ada tugas guru, tugas siswa. Berarti yang menghormati itu apakah hanya siswa saja?
di kelas itu tidak hanya untuk siswa tapi guru juga. Betul kan? Berarti nggak ada yang negatifnya ini, Bu? Hukuman, pemberian hukuman Negatif. yang Dampak negatif. iya, dampak negatif. Dampak negatif hukuman itu tadi juga tadi. Terus takut, membuat anak takut, ketakutan, tidak percaya diri. Kemudian di sini juga saya dapat ilmu baru, ternyata penghargaan tadi kan di awal tadi penghargaan memotivasi siswa. Ternyata saya juga pernah melakukan memberikan bintang, kita memberikan bintang prestasi. Ternyata itu juga kurang baik kalau diberikan secara berlebihan. Untuk Ali kamu nyapu nanti tak kasih uang, terus besok lagi dia mau nyapu itu karena mau minta uang. Jadi penghargaan yang berlebih-lebihan itu tidak tepat. Tapi caranya bagaimana kita memberikan penghargaan untuk motivasi? Caranya tidak usah diberikan iming-iming di depan. Jadi ketika anak sudah melakukan baru dikasih saja secara langsung. Jadi tidak diiming setelah melakukan, tidak diberikan di awal. Kamu kalau gini tak kasih ini, nanti malah motivasinya ekstrim. Jadi sesuai melakukan baru dikasih tepuk tangan, itu kan juga penghargaan itu tidak apa-apa. Tapi kalau diberikan di awal dan berulang terus-terusan itu malah mematikan kreativitas anak. Gitu. Mana guys? Kemudian boleh didapatkan ke depan. Refleksi yang pertama yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti kegiatan ini. Mengubah menghubung menjadi menegur. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Saya berhasil karena mendapat ilmu baru. Kemudian peran anak seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini. Selama ini menjadi guru yang sering menghubung. Biasanya sedikit saya juga menghubung. Ayo, kalau begitu kalau kamu bicara seperti itu harus begini. Dan biasanya saya seperti itu. Saya akan berbagi. Kemudian saya menjadi awam yang seperti apa setelah kegiatan ini. Setelah mengikuti kegiatan ini saya akan berubah menjadi awam yang selalu menerapkan bukan hukuman ya, tapi restitusi yang lebih positif. Terima kasih. Terima kasih Bu Bisni yang telah memberikan refleksi. Ini adalah kegiatan akhir kita sebelum penutup. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Apabila di dalam saya menyampaikan materi ini terdapat kesalahan baik perilaku ataupun kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berharap dari kegiatan ini ke depannya kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolahan kita SDN dan 2 dengan menerapkan keyakinan kelas di masing-masing kelas. Untuk yang mata pelajaran juga bisa membuat keyakinan kelas per mata pelajaran bisa Pak Indra. Jadi khusus untuk pas pelajaran PJUK juga bisa. Ketika semua kelas itu sudah membuat keyakinan, maka sekolahan tersebut akan sedikit demi sedikit
itu tidak hanya di sekolahan saja. Pertama di sekolahan diajarkan, tapi di rumah tidak diajarkan. Seperti ceritanya Bu Maslahah, ada anak yang ditanya, siapa yang tidak puasa hari ini? Yang sudah belum berapa ketika bulan puasa? Saya, Bu. Nah, kenapa? Mancing. Wong bapak saya tidak puasa. Jadi budaya positif itu selain di sekolah, di rumah pun juga harus dibiasakan dan juga di masyarakat. Itu mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Maya. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Lisa. Terima kasih untuk Bu Lisa atas ilmu baru yang diberikan kepada kami. Sangat bermanfaat sekali sehingga kami yang dulu masih menggunakan paradigma lama ini mungkin sedikit tersadar. Motivasi yang belum dari diri sendiri, nah itu bisa kita tingkatkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi mana Bapak Ibu, apakah sudah jelas? Masih ada yang mau ditanyakan atau yang mau menambahkan? Sekali lagi terima kasih Bu Lisa untuk ilmu yang diberikan kepada kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara diseminasi pada siang hari ini, sehingga berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu penutup, kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita dudukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sekian acara pada